Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jemaah salat tarawih yang diberkati Allah, mari kita manfaatkan beberapa menit untuk menambah pengetahuan kita tentang dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Karena masih di minggu-minggu awal atau di hari-hari yang masih beberapa hari mungkin ada manfaatnya kita mengenai memahami beberapa hukum yang dalam melaksanakan ibadah puasa. Jemaah yang diberkati Allah, pertama masalah puasa ini dia aturannya sudah jelas ya dari Allah, aturannya sudah jelas dari Nabi. Kita tinggal mengikuti saja, jadi tidak perlu berinovasi atau memikirkan bagaimana untuk mendapatkan yang terbaik. Misalnya berbuka puasa ya, itu disunnahkan mempercepat buka puasa. Dalam pengertian apa? Begitu masuk waktu untuk berbuka, kita langsung berbuka ya. Walaupun dengan sebiji kurma atau dengan seteguk air langsung berbuka. Yang kita berpikir, oh kalau kita lambatkan lagi beberapa menit lagi bertambah pahala, enggak ya. Disuruh tepat waktu untuk berbuka. Begitu juga mentakhirkan sahur. Jadi usahakan seujung-ujungnya, sebegitulah. Tapi jangan sampai masuk waktu azan. Dan waktu imsak itu bukan berarti sudah berhenti makan. Masuk waktu azan itu baru berhenti. Nah, ini masalah. Kemudian ada hal sebagian orang berpikir membatalkan puasa. Sebenarnya tidak. Misalnya seperti orang muntah, kecuali dia sengaja muntah, itu beda. Ya, muntah, orang dalam perjalanan muntah itu tidak membatalkan puasa. Walau dalam fikul Islam wa adillah itu disebutkan walau tamlaul fahma, walaupun muntahnya itu penuh mulutnya, itu tidak membatalkan puasa, kecuali ada yang balik lagi ke perut, itu membatalkan puasa. Tapi selama tidak, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian suntik, ini perlu kita di rumah sakit ya. Suntikan itu tidak membatalkan puasa. Banyak orang berpikir bahwa suntik itu membatalkan puasa, bahkan termasuk bekam. Di sini ada khilaf menurut Imam Syafi'i, itu hukumnya makruh, bukan membatalkan puasa ya, hukum dari Imam Syafi'i. Kemudian Allah menyebutkan dalam faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ada hal yang kita boleh membuka puasa ya. Pertama sakit, kedua dalam perjalanan. Itu dua hal yang boleh kita membuka puasa. Bukan berarti wajib membuka puasa, enggak ya. Kalau kita dalam perjalanan atau kita dalam keadaan sakit, itu bukan berarti langsung buka puasa ya. Hukum aslinya itu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Hukum aslinya seperti itu. Cuma dalam Al-Quran ada pengecualian kalau sakit atau dalam perjalanan puasanya digantikan di hari yang lain. Tentu saja puasa kita di luar Ramadan itu secara pahala berbeda, karena di bulan Ramadan ini ada keutamaan. Jemaah yang diberkati Allah, ada beberapa hal dalam masalah sakit itu. Bagaimana sakit yang kita harus berbuka puasa ya. Qala jumhurun minal ulama idza kana maridun yu'allamahu wa yu'azziyahu. Bila sakit itu membuat ya menderita kita. Sakit itu membuat kita menderita sehingga harus makan, maka berbuka. Ukurannya semacam itu. Au yakhafu tamadiyah. Atau kita takut kalau kita puasa dalam keadaan sakit ini, efek dari puasa ini menyebabkan sakit itu lama sembuh. Itu boleh buka juga, semacam itu. Tapi kalau kondisinya orang dia sakit tapi mampu berpuasa, maka berpuasalah. Jika dokter menyarankan jangan puasa, buka puasa. Dalam hal ini dikatakan la yutiqu shauma bihalin fa alaihi fitrun wajiban. Jadi kalau tidak mampu berpuasa dalam keadaan sakit, maka berbuka itu menjadi wajib.
Kalau dokter mengatakan jangan puasa Pak, ini Bapak kalau berpuasa akan berefek ini. Ini punya dalil ilmiah dia, seorang dokter ketika mengatakan, maka puasa itu menjadi wajib. Apa berbuka itu menjadi wajiban. Nah, ini dalam kitab Jami'ul Ahkam Qurtubi, tafsir Qurtubi ya. Kemudian wahtalafu riwayatun an Malik fil marid mubihul liftar faqala marah huwa khawfun litalif minal siyam. Kata walaupun berbeda pendapat para ulama ini tapi pada dasarnya itu sama ya. Kalau puasa itu menyebabkan sakit yang bertambah, maka silahkan berpuasa. Syiddatun marid wa ziyadah fihi ya, wal masyakkah fadihah. Jadi kalau rasa sakitnya yang tahu kan orang yang sakit, kita tidak tahu. Ya, orang yang sakit. Kalau dia merasa sakit sekali, kemudian merasa tidak bisa bergerak dan sebagainya, membuat dia semakin lemah, itu maka silahkan berbuka puasa dalam keadaan marid, dalam keadaan dia kondisinya sakit. Kemudian jemaah yang diberkati Allah, mengenai ada yang mengatakan ya, seperti apa ukuran orang itu sakit itu berbuka puasa ya. Ukuran dari ada ulama mengatakan antara lain qala Hasan iza lam yaqdiru minal marid ala salati qa'iman fa aftar. Jadi kalau orang sakit dia tidak mampu salat itu berdiri seperti biasa, sudah duduk gitu, maka berbukalah. Jemaah yang diberkati Allah, sekali lagi kita ingatkan bahwa kondisional, peluang kita membuka puasa itu kondisional. Dalam pengertian bukan berarti sakit buka, tidak gitu. Sakit kondisinya seperti apa baru buka gitu kan. Walaupun ada satu pendapat saja yang mengatakan menerima rukhsah itu lebih diutama, tapi paling kalimat ini pendapat ini tidak ramai, tidak kuat gitu. Pendapat lain lebih kuat mengatakan berbuka puasa kalau sakitnya itu tidak mampu ditahan. Kemudian berkaitan dengan perjalanan, begitu juga jamaah yang diberkati Allah. Bukan berarti begitu kita melakukan perjalanan buka puasa, enggak. Ya, karena ini pendapat ulama banyak sekali berkaitan dengan berapa jarak tempuh itu. Ya, misalnya ada yang mengatakan sampai 80-an mil, ya, ada yang 40, ada yang 60 dan sebagainya. Beda pendapat banyak ini di sini, enggak mungkin kita ulas satu persatu. Tapi yang perlu dicatat, bahkan ada yang 3 mil pendapat dalam Jami'ul Ahkam ini sudah boleh berbuka puasa. 3 mil enggak banyak itu 3 mil, sampai 5 kilo. Coba bayangkan kalau 3 mil jalannya mendaki, jalan kaki terus, panasnya terik. Ya enggak tahan kita berbuka puasa. Lagi-lagi ini sifatnya kondisional. Ya, kondisional. Tidak bisa kita bertahan dengan misalnya yang disebutkan dalam misalnya Ibnu Umar dengan menyebutkan arba al-burudah. Arba burud ini sekitar 100 kilo. Ya, lebih kurang 100 kilo baru buka puasa. Tapi kondisional. Kita berangkat naik pesawat dari sini ke mana, ke Australia atau mana, itu berapa kilometer, tapi tidak menuntut kita untuk berbuka puasa. Jadi jemaah yang diberkati Allah, kita catat kembali bahwa puasa yang terbaik adalah puasa di bulan Ramadan sesuai dengan perintah. Kondisi tertentu dibolehkan kita, yaitu kondisi sakit dan dalam perjalanan, kita menggantikan di hari yang lain. Tapi berpuasa pada bulan Ramadan tentu saja pahalanya, keberkahan dan sebagainya itu lebih utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.